Saudara-saudara, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita bersama-sama belajar Kejadian pasal 37. Pasal 37. Ya. Kemarin malam dan pagi, kita telah belajar tentang Yusuf. Yaitu tentang Yusuf yang bermimpi 2 kali. Karena dia bermimpi 2 kali. Lalu ayahnya, adik-adiknya, dan saudara-saudaranya iri terhadapnya. Pada saat itu, suatu hari, Ayahnya, Yakub, berkata kepada Yusuf, diminta oleh ayahnya untuk meninjau saudara-saudaranya. Karena 10 saudara laki-laki Yusuf sedang menggembala domba. Diminta agar Yusuf pergi melihat. untuk memastikan keadaan saudara-saudaranya. Dan juga domba-dombanya, apakah baik-baik saja. Kemudian Yusuf pergi. Pada saat itu, akhirnya Yusuf menemukan saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yusuf melihatnya dari jauh. Mereka berkata, "Lihat, si pemimpi itu datang. Ayo sini." Mari kita bunuh dia. Kita buang dia ke dalam lubang. Dan kita katakan bahwa binatang buas yang memangsanya. Mari kita lihat mimpinya. Untuk melihat bagaimana semuanya akan terjadi. Inilah sebab saudara-saudaranya, karena iri hati, memutuskan untuk membunuh Yusuf. Karena mimpi-mimpi Yusuf membuat mereka merasa iri. Konflik antara saudara-saudara karena iri itu sangat besar. Naaman. Di antara saudara-saudara mereka, khususnya saudara tertua, Ruben. Ruben berpendapat bahwa tidak boleh membunuhnya. Kita tidak boleh membunuh Yusuf. Dan juga tidak boleh menampakkan darah Yusuf. Karena dia adalah adik kita. Maka mereka setuju untuk membuangnya ke dalam lubang di padang ini. Tetapi tidak boleh diangkat. Dan tidak boleh dibunuh. Ruben jelas berniat menyelamatkan Yusuf. Jadi ia berkata, kita boleh membuang Yusuf ke dalam lubang. Tetapi tidak boleh membunuhnya. Maka, mereka membuang Yusuf ke dalam lubang. Kemudian mereka mencopot jubah berwarna Yusuf. Jubah yang dipakai Yusuf diambil oleh saudara-saudaranya. Saat itu, mereka melihat seseorang datang dari jauh. Yaitu orang Ishmael dari daerah Keliat. Membawa rempah-rempah, kemenyan, dan obat-obatan. Yang hendak menuju Mesir. Lalu Yehuda berkata kepada saudara-saudaranya, mengapa kita membunuh adik kita? Apa untungnya menumpahkan darahnya? Lebih baik kita wal dia kepada orang Ishmael. Tidak boleh membunuhnya. Karena dia adik kita, bagian dari keluarga kita. Maka, mereka mengangkat Yusuf dan menjualnya kepada orang Ishmael dengan harga 24 keping perak. Kemudian orang Ishmael membawa Yusuf ke Mesir. Pada saat itu, saudara-saudara Yusuf, anak-anak Yakub, mengambil seekor anak domba. Sika domba jantan. Membunuhnya. Lalu mencelupkan jubah Yusuf ke dalam darahnya dan mengirimkannya kembali kepada Yakub di rumah. Agar sang ayah mengenalinya dan berkata, kita telah menemukan ini. Tolong kenali, apakah ini jubah anakmu? Maka Yakub mengenali jubah itu. Dan berkata, ini adalah jubah anakku. Yang dimakan oleh binatang buas. Pasti Yusuf telah dirobek-robek. Dirobek-robek. Sehingga Yakub mengira bahwa Yusuf telah mati. Pada saat itu, anak-anak Yusuf datang untuk menghiburnya. Tetapi Yusuf tidak menerimanya. Yusuf sebenarnya ingin menghibur Yakub. Tetapi Yakub tidak mau menerima penghiburan. Yakub sangat berduka tanpa henti. Mereka menjual Yusuf ke Mesir, kepada kepala pengawal dalam istana Firaun, Potifar. Itulah kisah bagaimana Yusuf dijual ke Mesir. Hari ini, kita akan membahas mengapa Yusuf dijual. Apakah karena saudara-saudaranya iri kepadanya lalu menjualnya? Tampaknya memang demikian. Tetapi setelah bertahun-tahun berlalu, setelah sekian tahun kemudian, ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri, terjadi kelaparan di seluruh wilayah Israel. Saat mereka datang untuk membeli gandum, ketika Yusuf mengungkapkan identitasnya kepada saudara-saudaranya, Yusuf berkata, adalah Allah yang mengutus Yusuf lebih dulu, agar umat Israel bisa mendapatkan makanan di Mesir. Sehingga keturunan mereka dapat dipelihara. Dan nyawa mereka diselamatkan. Allah telah mengutus Yusuf ke Mesir 20 tahun sebelumnya. Benar saja, Yusuf tiba di Mesir. Kemudian ia menjadi hamba. Lalu dipenjarakan, dan akhirnya menjadi Perdana Menteri Fir'aun. Setelah menjadi Perdana Menteri Fir'aun,
Ia mengumpulkan banyak kekayaan bagi Firaun. terutama mengumpulkan banyak persediaan makanan. Ketika akhirnya ia bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, Yusuf memberitahu bahwa itu adalah Allah yang mengutusnya. Sebenarnya sejak dahulu kala, yaitu pada zaman kakek buyut mereka. Kakek moyang mereka. Kakek moyang mereka. Pada zaman Abraham, Allah telah mengadakan perjanjian dengan Abraham, bahwa keturunan Abraham akan tinggal di Mesir. Akan dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Karena itulah Yusuf lebih dahulu dikirim ke Mesir, agar ketika keturunan Israel tiba di Mesir, nubuat Allah digenapi. Allah juga merancang agar keturunan Yakub menjadi besar dan makmur di Mesir. Demikianlah Allah terlebih dahulu mengutus Yusuf ke Mesir untuk bekerja. Segala kemuliaan bagi Bapa di surga. Amin.